Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Patut kita syukuri di tengah keterbatasan karena pandemi yang sampai hari ini masih kita rasakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu dan nikmat berpikir sehingga kita bisa bertemu meskipun hanya melalui virtual. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi tentang psikologi Islam periode klasik dan periode modern yang menjadi bagian dari mata kuliah pengantar psikologi Islam di semester 2. Sebelum memasuki materi inti, perlu saya sampaikan sedikit dan mengingatkan bahwa psikologi Islam ini merupakan satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik tingkah lakunya, kepribadian, dan fungsi maupun proses mental manusia itu sendiri, dengan pendekatan yang berdasarkan sumber-sumber formal Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, kita flashback untuk mencoba mengenal psikologi Islam lebih jauh. Meskipun ini tidak akan detail ya teman-teman. Jadi saya membaca artikel dari UKM LSI Psikologi UNES bahwa perjalanan psikologi Islam itu sudah ada sejak tahun 60-an ya. Waktu itu masih berupa sebuah kajian dan baru dikembangkan ya pada tahun 1960-an itu. Kajian ini bermula dari usaha Dr. Zakiyah Derajat yang mulai mengenalkan psikologi dari tinjauan agama. Namun, baru pada tahun 1994, melalui simposium nasional, para peminat psikologi Islam ini akhirnya dikumpulkan. Dan muncullah satu kesepakatan untuk menamakan pengetahuan baru ini dengan nama psikologi Islam. Setelah sebelumnya berbagai nama diusulkan, di antaranya itu ada psikologi tasawuf, psikologi Qur'ani, dan lain sebagainya. Maka disepakati pada simposium itu nama untuk pengetahuan baru ini adalah psikologi Islam. Nah, teman-teman, kajian akan manusia itu berawal dari sejarah manusia itu sendiri. Dalam satu Al-Quran ada satu kisah tentang Qabil dan Habil, yaitu dua putra Nabi Adam. Mungkin teman-teman sudah tahu kisah ini. Jadi diceritakan dalam kisah itu Qabil dengan tega membunuh Habil yang merupakan saudara dari Qabil itu sendiri. Nah, dalam satu ayat di surat Al-Maidah ayat 30 sampai 31 dikatakan bahwa ini saya sampaikan artinya ya. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Maka sebab itu dibunuhnya lah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkatalah Qabil, "Aduhai, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Nah, ini adalah satu kisah dan masih banyak lagi kisah yang lain. Kisah Qabil dan Habil di atas menjelaskan bahwa ada motivasi psikologis yang menyimpang atau kecemburuan yang berlebihan dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Nah, teman-teman, ketika kita dalam satu kondisi cemburu atau iri yang berlebihan, terkadang kita tidak akan dapat mengontrol atau mengendalikan reaksi kita atau perilaku kita, sehingga terjadilah satu reaksi yang berlebihan, seperti yang terjadi pada Qabil yang akhirnya membunuh Habil karena Qabil merasa cemburu dan iri. Habil dinikahkan dengan perempuan yang parasnya cantik dan lembut seperti itu. Nah, teman-teman, satu pelajaran lainnya dari kisah Qabil dan Qabil ini adalah bahwa manusia pun bisa belajar melalui proses imitasi
Ya, Qabil tadi melihat burung gagak dan meniru burung gagak yang menggali tanah untuk mengubur jasad saudaranya. Proses peniruan ini dalam psikologi dikenal sebagai asas perilaku behavioristik dari teori modeling atau teori belajarnya Albert Bandura. Nah, dari gagasan-gagasan di dalam Al-Quran inilah kemudian para ilmuwan Islam melakukan kajian terhadap psikologi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti yaitu psikologi Islam pada periode klasik. Nah, teman-teman, psikologi Islam periode klasik ini sebetulnya sudah dimulai sejak Islam itu ada, ya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup dan melakukan dakwah. Dalam perkembangannya, ada dua kelompok utama yang melakukan kajian terhadap jiwa atau nafas. Yang pertama adalah kelompok pertama itu dimulai dari zaman kenabian sampai Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini adalah dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin ini berakhir. Ya, Daulah Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan berpusat di Damaskus. Namun demikian, Daulah Umayyah ini berkuasa tidak sampai 1 abad, kurang lebih 92 tahun dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Nah, mereka merupakan ulama-ulama generasi awal yang membahas atau melakukan kajian terhadap jiwa atau nafas. Kajian yang mereka lakukan ini kemudian berkembang menjadi ilmu kalam dan tasawuf. Nah, tokoh yang kemudian dikenal atau terkenal dari kelompok pertama ini adalah Imam Ghazali. Itu. Terus kemudian kelompok yang kedua itu dimulai pada periode Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini merupakan dinasti Islam setelah runtuhnya kekuasaan Daulah Umayyah. Ya, Daulah Abbasiyah ini berkuasa cukup lama, yaitu sekitar 5 abad dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi dan berpusat di kota Baghdad. Nah, teman-teman, di masa Daulah Abbasiyah ini berbagai macam kemajuan mulai nampak gitu ya. Bisa dibilang ini adalah era kejayaannya Islam, baik terutama di bidang ilmu pengetahuan. Ya, jadi peradaban dan pengetahuan tentang Islam itu sangat maju dan berkembang di periode Daulah Abbasiyah ini. Dan banyak sekali khalifah-khalifah terkenal, salah satunya ya Khalifah Harun ar-Rasyid. Seperti itu. Nah, mereka melakukan gerakan menerjemah, mengomentari dan memperkaya filsafat Yunani yang sudah ada. Jadi filsafat Yunani yang sebelumnya itu mereka terjemahkan, komentari dan memperkaya melalui riset dan penelitian. Kemudian mereka manfaatkan filsafat Yunani yang sudah direvitalisasi itu sebagai dasar untuk melakukan suatu kajian terhadap jiwa. Nah, tokoh yang terkenal di periode Daulah Abbasiyah ini, di kelompok kedua ini adalah Ibnu Rushdi. Kajian yang mereka lakukan ini kemudian berkembang menjadi filsafat Islam. Nah, teman-teman, kajian tentang jiwa yang bersifat sufistik dan filosofis ini bertahan dalam rentang waktu 7 abad lamanya. Setelah kekuasaan Islam redup dan mengalami suatu kemunduran, kajian jiwa ini kemudian didominasi oleh budaya barat yang sangat identik dengan sekularisme. Namun di saat kajian jiwa secara Islami mengalami kemunduran, kajian psikologi yang kontemporer atau psikologi barat pun dapat berkembang pesat dan bertahan hingga sekarang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang psikologi Islam periode modern ya. Jadi setelah tadi kita mempelajari psikologi klasik, kita akan masuk kepada materi psikologi Islam periode modern. Nah, psikologi Islam periode modern ini berawal sejak tahun 1950 itu dengan munculnya gerakan psikologi Islam di Amerika.
Kenapa gerakan psikologi Islam itu muncul? Karena adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis umat manusia yang terjadi pada saat itu. Kemudian gerakan psikologi Islam ini terus berkembang dan menjadi perhatian hingga pada tahun 1978 diadakanlah Simposium on Psychology and Islam di kota Riyadh, Arab Saudi. Bahkan The International Institute of Islamic Thought atau ITT, yaitu satu lembaga khusus yang berfokus pada islamisasi ilmu pengetahuan, memberikan rekomendasi. Ya, ITT ini pusatnya di Washington, Amerika. Memberikan rekomendasi untuk lebih menggali gagasan-gagasan psikologi yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, itu pada tahun 1985 di Pakistan. Kemudian di Indonesia sendiri, perhatian pada psikologi Islam ini ditandai dengan terbitnya jurnal pemikiran psikologi Islam bernama Kalam dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kemudian tahun 1994 atau 1996 diadakanlah yang namanya Simposium Nasional Psikologi Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ya, di Solo. Dari simposium ini kemudian dilanjutkan dengan terbitnya buku-buku bernuansa psikologi Islam dan dibukanya jurusan psikologi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, jadi itu tadi sedikit materi tentang sejarah psikologi Islam baik di periode klasik maupun di periode modern. Terkait tadi kisah tentang dua putra Adam itu hanya salah satu kisah di dalam Al-Quran, yang sebetulnya banyak lagi kisah-kisah yang sangat erat kaitannya dengan ilmu psikologi. Jadi setelah saya menyampaikan materi ini, jika ada teman-teman yang masih merasa kurang paham, nanti teman-teman dapat melakukan googling atau searching di Google. Insya Allah banyak sekali jurnal-jurnal maupun referensi yang bisa teman-teman baca untuk memperkaya pengetahuan tentang psikologi Islam. Jadi sementara ini yang bisa saya sampaikan, sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menambah wawasan baru, terutama bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman. Kurangnya saya mohon maaf, dan lebihnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.